Akhirnya munculnya tokoh besar dalam filsafat namanya Sokrates. Jadi ketika masyarakat rusak oleh cara berpikir sofis ini, muncullah seorang Sokrates. Nah, makanya banyak orang bilang Sokrates itu nabi. Saya tidak tahu, kelihatannya ada buku yang nulis profesor Malaysia yang meneliti tentang Sokrates dalam Islam. Karena banyak orang curiga jangan-jangan Sokrates itu nabi. Nanti kalian baca, sudah ada terjemahnya. Yang menerjemah Fuad Hasan. Cari buku judulnya Apologia. Itu buku yang ditulis oleh Plato, menceritakan babak terakhir kehidupan Sokrates, termasuk khotbah terakhirnya Sokrates yang banyak indikasi menunjukkan sebenarnya dia ini, iya, jadi dia cuma bilang yang saya omongkan ini cuma pesan dari Zat yang Maha Suci. Oleh Fuad Hasan dimanipulasi, terus yang Zat Suci itu diterjemah jadi Roh Kudus, mungkin karena dia tidak Muslim. Banyak orang curiga sebenarnya jangan-jangan ini ya Muslim. Sokrates itu meninggal karena minum racun. Dan jangan salah, dalam sejarah Islam ada seorang tokoh besar yang meninggal juga minum racun. Bukan. Di Quran banyak disebut namanya. Namanya Luqman al-Hakim. Luqman. Ya, nanti kamu baca ya. Dan dalam sejarah manusia, kita di Islam sendiri masih bingung Luqman Hakim ini siapa. Tapi dalam sejarah manusia yang diketahui orang sedunia, satu-satunya tokoh yang meninggal karena minum racun itu Sokrates. Dan lacaklah istilah Luqman dalam bahasa Arab. Luqman itu lakoma. Lakom kalau bahasa Arab artinya menelan. Istilah hakim, hikmah, orang yang bijaksana, itu satu-satunya yang populer. Kamu ngertinya mesti dari Yunani. Jadi sangat mungkin si Luqman Hakim itu yang bukan yang sekarang jadi takmir. Itu Sokrates. Tapi ini tesis, perlu dibuktikan lagi. Ya besok kalau ada Luqman panggil aja Sokrates. Dan memang kerjaannya kayak nabi. Dia sebenarnya pernah ikut militer, tapi terus merasa nggak cocok. Pernah dagang, pernah bisnis nggak cocok. Akhirnya kerjaannya jalan-jalan. Kalau ada kumpulan kayak gini dia akan datang, terus dialog. Kayak orang dakwah itu dari satu-satu. Jadi dakwah keliling zaman itu. Dan tuduhannya pengadilan Yunani zaman itu, Sokrates itu yang pertama meracuni pikiran anak muda, yang kedua bikin agama baru yang berbeda dengan agama-agama sebelumnya, karena dia mempromosikan Tuhan yang satu, bukan dewa-dewa Yunani. Itu perlu dicurigai sekali. Jangan-jangan dia memang nabi. Cuma kalau kamu tertarik silakan diteliti, ada beberapa sumber. Sayangnya yang nulis tentang Sokrates muridnya, dia tidak pernah nulis sendiri. Ada banyak, kalau ada yang suka buku-bukunya Plato tentang Sokrates, saya punya banyak, cuma bahasa Inggris. Yo latihan sedikit-sedikit buku. Atau kapan-kapan kita ngaji Apologia. Saya yang ngajinya aja Apologia Sokrates. Oke, jadi katanya Sokrates dia punya gaya skeptik yang khas. Bahwa justru orang itu filosof yang sejati kalau dia mengakui bahwa saya itu tidak tahu apa-apa. Yang saya tahu adalah satu-satunya yang pasti, yang menurut saya tahu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Itu kan salah. Pengetahuanku selain itu semuanya perlu dibahas lagi. Hanya satu itu yang tidak harus dibahas lagi, bahwa saya tidak tahu apa-apa. Oh, itu luar biasa. Metodenya namanya metode dialogis. Jadi dia tidak pernah menggurui orang. Saya kasih di sini. Metodenya itu ngajak orang diskusi, mencairkan cara berpikirnya yang kaku, sampai dia ngaku sendiri bahwa oh ya saya salah. Itu caranya Sokrates. Jadi
tidak digurui, tidak diceramai, tidak dituding-tuding. Dan biasanya kan kalau ceramah itu nuding-nuding. Orang disuruh berpikir. Karena orang itu hidup, kalau bahasa Sokrates, banyak dalam ketidaksadaran. Ya, sering saya bilang di pengantar-pengantar usaha biasanya kita sering tidak sadar. Saya kasih contoh, saya lupa di mana itu adalah. Kamu sedang ngapain untuk tergantung di Sokrates? Tanya pada teman, saya sedang patah hati. Apa sih patah hati itu? Patah hati itu karena ditinggal pacar. Apa sih pacar itu? Pacar itu seseorang yang kita cintai. Cinta itu apa? Jadi pokoknya stres kamu kalau ketemu Sokrates. Sampai kamu menyimpulkan bahwa ya jangan-jangan saya ini nggak patah hati ya. Jangan-jangan sampai gitu. Ini cuma cengeng aja. Ini cuma itu gayanya Sokrates. Apa sih ngaji filsafat itu? Ngapain sih kamu ngaji filsafat? Kamu ngerti kok ngaji itu apa? Filsafat itu apa? Tujuanmu itu apa? Terusnya itu Sokrates. Jadi metodenya metode yang membuka pikirannya orang, wawasannya orang. Jadi dia kelompok skeptis. Dia selalu menguji yang namanya common sense. Itu yang bikin dia disebut orang yang merusak cara berpikirnya anak muda. Karena negara itu biasanya tidak suka yang merusak-merusak. Orang disuruh makan, pokoknya ini sudah baik, ini sudah bagus, jangan ngeritik. Itu kan negara dan masyarakat. Dan itu yang diserang oleh Sokrates sehingga dia dihukum oleh penguasa, disuruh minum racun. Meskipun kalau dia mau sebenarnya bisa saja dia tidak jadi dihukum. Kalau dia mau ngaku salah ya sudah, saya tidak akan dihukum. Itu saat itu juga dihukum. Di penjara itu penjaranya dibuka. Kalau dia mau lari aja anytime. Yang jaga juga hormat sama dia. Pemerintah juga hormat sama dia. Hanya karena resiko konstitusi dan beberapa orang yang tidak suka sama dia. Maka dia bilang, kalau saya ngaku bahwa saya salah atau saya lari hari ini, maka besok orang tidak akan ada yang percaya dengan yang saya omongkan. Maka dia lebih memilih minum racun. Itu Sokrates. Jadi ini agak dahsyat karena kalau kalian setuju dengan skeptisisme dan kalian mau bersifat kritis dan skeptis, itu hati-hati ya, di masyarakat bisa. Tapi ya, harus begitu. Kalau nggak gitu masyarakatnya nggak naik kelas. Sudah sampai besok ya kayak gini aja Indonesia. Kalau nggak ada yang berani bertanya, mempertanyakan, kemudian merumuskan hal-hal baru yang lebih bagus dari yang kamu lihat hari ini. Itu skeptisisme. Metodenya Sokrates sering disebut metode maiotika. Maiotika itu metode bidan yang membantu perempuan melahirkan. Jadi analoginya ke sana karena bagi Sokrates pikiran itu harus muncul dari diri orang sendiri. Orang yang pintar, orang yang tahu kebenaran, otomatis dia akan jadi orang baik. Itu teorinya Sokrates. Meskipun kamu mungkin nggak setuju, sekarang banyak orang pintar tapi kok jelek. Nah, itu berarti dia bunuh diri. Kenapa? Kalau kamu tahu yang baik dan tidak melakukan yang baik, itu siksaan tersendiri buat kamu. Harusnya orang tahu yang baik, tahu yang benar, itu melakukan yang baik dan benar. Tapi kalau kamu keluar dari situ, biasanya kamu sendiri tersiksa. Kamu tahu bahwa bolos itu jelek, dan ketika kamu nekat bolos itu biasanya kamu kan tersiksa. Aduh, jangan-jangan ngapain tadi bolos ini, kamu tersiksa. Maka orang pintar, orang yang bijaksana itu otomatis dia orang yang baik secara sosial dan secara moral. Kalau tidak, itu berarti dia bunuh diri, bahaya buat dirinya sendiri. Itu Sokrates. Saya tidak tahu kamu sering bunuh diri atau enggak. Nah, tokoh selanjutnya dari selain Sokrates adalah Descartes. Tulisannya Descartes. Jadi Descartes yang punya rasionalistik fondasionalisme.
Jadi dia meragukan, skeptisnya Descartes itu meragukan semua hal kecuali nanti satu, dan berpijak dari satu itu terus mencari hal-hal yang lain yang tidak meragukan. Yang pertama katanya Descartes, kita tidak bisa mempercayai indera kita. Contoh paling gampang kalau kita mimpi. Kalau kita mimpi itu, kalau kamu mimpi kan kadang-kadang saya tadi mimpi dipukuli. Kamu juga merasa susahnya dipukuli, nggak enaknya dipukuli, sumpahnya dipukuli, bahkan sakitnya dipukuli. Kamu merasa. Tapi begitu bangun, nggak apa-apa ya. Inderaku sering menipu. Saya tadi ngasih contoh banyak bagaimana indera menipu. Dari jauh kelihatan bersih, dari dekat kelihatan jadi indera kita sering menipu. Nggak ada satupun konsep dari indera yang bisa dipercaya. Maka katanya Descartes, segala sesuatu layak untuk diragukan, apapun itu. Nah, terus meskipun demikian, seandainya segalanya harus diragukan, ada satu yang pasti. Yang pasti apa? Yang pasti adalah bahwa ada saya yang sedang ragu. Itu kan pasti. Jadi segala hal harus diragukan kecuali saya yang sedang ragu. Ini kan pasti. Kalau saya meragukannya nggak pasti kan berarti nggak ada yang diragukan. Karena ada yang diragukan berarti pasti ada saya yang meragukan. Meragukan itu kan sama dengan berpikir. Saya ragu, masa kayak gitu, itu kan mikir. Jadi meragukan sama dengan berpikir. Dan kalau ada aktivitas berpikir, berarti ada orang yang mikir. Apa ada pemikirannya sendiri, orangnya nggak ada? Kan nggak ada. Ada pikirannya kok, nggak ada orangnya, nggak mungkin. Pasti ada orang yang berpikir. Berarti apa? Ada aku yang berpikir. Sehingga kesimpulannya, aku berpikir maka aku ada. Cogito ergo sum. Itu konsep yang sangat terkenal dari Descartes. Aku berpikir maka aku ada. Jadi orang yang tidak mikir itu berarti tidak eksis. Karena nanti ini dirumuskan secara panjang lebar dan terus oleh Descartes untuk merumuskan konsep-konsepnya selanjutnya. Dan premis awalnya adalah aku berpikir maka aku ada. Karena pikiran-pikiran rasional ini nanti yang melanjutkan pemahaman tentang realitas. Tidak bisa dibalik. Biar tidak keliru. Karena indera tidak bisa dipercaya. Saya baru saja menerjemahkan buku tentang Descartes yang judulnya In Search of Myself. Jadi mencari jati diri. Novel, tapi agak menjelimet, agak rumit. Jadi novel yang sangat filosofis. Kamu membacanya nggak bisa sambil santai, harus sambil mengkerut, sambil ya karena bulat. Jadi ini ada filsafat mimpi, ada filsafat diri yang luar biasa. Itu hasilnya bisa agak rumit, kayak Ghazalian. Kalau Ghazalian juga tidak percaya bahwa dunia ini nyata. Kamu percaya nggak kalau ini dunia ini nyata? Ketika ini ngaji filsafat ini real nggak? Kamu Pak real, Pak saya merasa real. Tapi gimana kalau tiba-tiba kamu bangun, ternyata ini mimpi? Mimpi kan juga gitu. Ketika kamu mimpi kan seolah-olah real kayak gini. Nyata loh. Kamu mimpi ketemu orang, kamu mimpi ketemu pacarmu yang lama, seolah-olah nyata. Tapi begitu bangun, ini ternyata cuma mimpi. Jangan-jangan hidupmu hari ini yang kamu ada kuliahnya, ada ngaji filsafatnya, ada pacarannya. Jangan-jangan ini cuma mimpi. Besok begitu bangun, mimpi ternyata. Kalau ngerti gitu kan aku sudah nggak usah takut-takut kemarin. Wah cuma mimpi aja lagi. Tapi kan waktu mimpi kamu nggak bisa gitu. Ternyata ini cuma mimpi ya. Kita sudah capek-capek hujan-hujan ngaji ngumpul di sini, begitu bangun, ngerti gitu. Kamu pacaran diajak pacaran, mas, neng hotel yuk. Oh jangan ini ada begitu. Oh ternyata mimpi ada ngerti gitu, enggak apa-apa.
Wong cuma mimpi aja kan gitu. Tapi kan kamu enggak. Hari ini kamu merasa ini enggak mimpi, maka kamu serius. Sama loh, ketika kamu mimpi tadi malam, kamu enggak ngerti kalau itu mimpi kan, dan kamu serius juga. Jangan-jangan memang gitu ya. Kapan-kapan kita ngaji Ghazali yang skeptis itu di Al-Mungkin Minadullah. Kalau ada yang mau terjemahannya dekat, saya kasih filenya sebelum jadi buku kan kamu harus beli. Ya, tapi novel, cuma ya harus kamu pelajari per paragraf karena isinya jadi ada filsafat dan di situ masuk yang nulis Daniel Kolak, profesor filsafat dari Michigan. Jadi luar biasa, tapi skeptis. Oke, ini yang sangat dikenal sebagai tokoh skeptisisme modern. Namanya David Hume. Katanya David Hume, dunia ini penuh dengan konsep yang tidak jelas, yang itu mengotori isi kepalamu. Banyak hal-hal yang tidak penting, tidak perlu, tidak jelas itu ada di kepalamu. Sudah terlalu banyak konsep rumit di kepalamu. Maka katanya tadi bersihkan aja semuanya, gak ada gunanya. Satu-satunya yang berguna adalah pengetahuan yang hasil dari pengalaman langsung, pengalaman spontan. Konsep-konsep abstrak metafisika itu katanya David Hume semuanya spekulatif, tidak jelas, meaningless. Realitas keseluruhannya dan pengetahuan tentang realitas itu adalah persepsi-persepsi manusia. Maka semua pemikiran yang tidak bisa atau tidak ada kaitannya dengan realitas harus ditolak. Maka dia dikenal, kalau teologi namanya teologi natural. Jadi nggak ada konsep-konsep yang metafisikal. Kenapa? Karena nggak ada cantelannya di realitas. Segala pemikiran yang ada hubungannya dengan metafisika itu pasti sifatnya spekulasi. Spekulasi itu ngarang. Caranya ngarang ada di bawah ini. Jadi pengetahuan manusia itu isinya cuma dua. Ada gagasan tunggal atau ide tunggal dan ide kompleks. Ide tunggal itu ya, saya haus maka saya minum. Idenya cuma satu, tentang teh. Tapi ide kompleks itu sesuatu yang gabungan dari ide tunggal. Jadilah ide kompleks. Misalnya tentang HP. HP ini gabungan dari ide tentang alat komunikasi plus alat senang-senang, maka ada gamenya, plus alat. Kamu biasanya HP-mu isinya apa? Titik-titik plus titik-titik. Jadi itu gagasan kompleks. Agama juga begitu katanya David Hume. Agama itu spekulasi. Cara orang berspekulasi dalam agama bikin gagasan kompleks. Sirotol mustaqim itu adalah rambut yang tajam, yang pokoknya kan gitu. Itu kan gagasan kompleks. Kamu menggabungkan antara gagasan tentang rambut dengan gagasan tentang jembatan dengan gagasan tentang sengsara, maka dia harus tajam dengan gagasan. Maka jadilah gagasan kompleks. Saya sering mencontohkan gagasan kompleks itu, kalau mungkin dulu sudah tak kasih contoh tentang gambaran tentang buruk. Ya kan? Kalau dalam agama kan orang gambar buruk itu kuda yang punya sayap, kemudian kepalanya perempuan cantik. Itu kan gagasan kompleks. Bahannya ada di sini semuanya. Cuma dari gagasan misalnya bahwa buruk itu adalah kendaraan yang dipakai Nabi waktu Isra Mi'raj. Maka terus kamu bayangkan kendaraan. Kendaraan itu kalau di Arab zaman itu hanya ada dua. Kalau tidak kuda ya onta. Tapi kan cepat dia. Karena dia cepat maka dipakailah kuda. Maka buruk itu kuda badannya.
Cuma dia bisa naik ke langit ke-7. Oh, sejago-jagonya kuda nggak akan bisa terbang. Untuk bisa terbang kasih sayap, maka kudanya punya sayap. Tapi katanya buruk itu cakep karena dia termasuk golongan bidadari. Aduh, secakep-cakepnya kuda. Ya kan? Pikiran main kan, secakep-cakepnya kuda paling segitu. Udah lah, dipotong aja kepalanya, ganti dengan kepala cewek cakep. Jadilah bulog itu kuda punya sayap dengan kepala perempuan cantik dan dinaiki oleh Nabi ke Sidratul Muntaha. Itu gagasan kompleks. Surga itu mungkin kamu bayangannya kan juga gagasan kompleks. Surga itu temboknya dari emas. Nah, itu kan gabungan gagasan antara tembok dan emas. Terus di sana ada kolam susu. Itu kan gabungan antara gagasan tentang kolam dan gagasan tentang susu. Gagasan tentang kolam dan gagasan tentang maju. Gagasan tentang, makanya katanya David Hume, enggak lah, agama itu spekulasi. Kamu menggambarkan agama itu sebenarnya bahannya itu empiris, dunia nyata hari ini. Orang menggambarkan surga itu kan bahannya peralatan tukang yang sekarang ada itu kan, ada gergaji, ada linggis, ada palu, ada itu kan. Di neraka sekarang sudah siap semuanya. Iya kan, itu kan gagasan hari ini, kamu dapatnya di sini. Kamu lihat peralatan tukang terus, wah saat besok di surga kita akan dipukul pakai palu, kita akan dipotong pakai gergaji. Gagasan hari ini. Kalau kamu nggak percaya, cermati satu-satu hal-hal eskatologis metafisik dalam agama. Semuanya bahannya pakai gagasan dari empiris hari ini. Besok kita akan ditimbang amalan kita. Begitu ada kata ditimbang, terus bayanganmu kan timbangan. Jadi besok waktu di mahsyar itu ada timbangan besar, kita ada di bawahnya, terus kan timbangan yang itu di kepala. Itu kan empiris dari gagasan kehidupanmu sehari-hari. Kalau saya bilang mahsyar kan bayanganmu alun-alun besar. Ya. Siapa yang bilang mahsyar itu alun-alun, peduli amat, pokoknya ya mahsyar ya kayak gitu. Katanya buminya sudah hancur tapi masih sisa alun-alun yang namanya mahsyar. Tapi kan itu gagasan kompleks namanya. Kita nggak tahu pastinya, maka bikin spekulasi-spekulasi. Maka kata David Hume, omong kosong yang seperti itu. Betul. Yang dasar lagi dari David Hume adalah dia tidak percaya dengan kausalitas dan tidak percaya dengan induksi. Kausalitas itu sebab akibat. Bagi David Hume, sebab akibat itu tidak ada. Yang ada hanya peristiwa A yang diikuti peristiwa B, itu aja. Kamu tak lempar HP, terus kepalamu benjol. Benjolnya kepalamu itu bukan disebabkan oleh lemparanku ini, tapi ada peristiwa yang berentetan. Ada peristiwa saya ngelempar HP, ada peristiwa kepalamu benjol. Tapi dia tidak sebab akibat. Kalau sebab akibat itu kan harus pasti terus gitu. Setiap kali tak lempar kamu benjol, setiap kali tak lempar kamu benjol. Kan nggak selalu, karena dilempar juga tidak benjol. Berarti ada peristiwa melempar tapi tidak muncul peristiwa kepala benjol. Maka itu bukan peristiwa, hanya karena biasanya aja begitu. Maka orang bilang ada sebab akibat. Gara-gara senyummu hatiku meleleh, misalnya. Itu bukan sebab akibat. Jadi ada peristiwa kamu senyum dan terus selanjutnya lahirlah peristiwa hatiku yang meleleh. Kenapa nggak sebab akibat? Ya, karena kadang-kadang kamu senyum hatiku nggak meleleh. Jadi itu hanya peristiwa yang beriringan aja. Sama kayak Ghazali. Ghazali juga tokoh yang tidak percaya sebab akibat. Cuma kalau Ghazali cara berpikirnya beda. Kenapa tidak ada sebab akibat? Karena semuanya ditentukan oleh Allah. Kalau Allah intervensi tiba-tiba, itu bisa konsep sebab akibatmu kacau. Loncat dari mall 30 lantai itu pasti tewas. Tapi tidak kalau Allah intervensi. Waktu kamu loncat tiba-tiba ada truk yang bawa kasur, truk itu kamu pas di atasnya. Itu kan Allah intervensi. Jadi nggak bisa. Sebab akibat itu tidak ada. Atau waktu kamu loncat harusnya
Dari lantai 30 langsung ke bawah tanahnya, tiba-tiba kecantol di lantai 29, jadi nggak jadi. Cuma nyantol di situ yang. Jadi tidak ada sebab akibat itu. Jadi manusia hanya melihat urutan peristiwa. Sebab akibat, kalau David Hume ngasih contoh itu, sebab akibat itu gambarannya kayak gini loh. Ini musim hujan dingin-dingin, biasanya banyak orang hamil. Nah, terus kamu simpulkan, oh berarti dingin itu menyebabkan orang hamil. Kan itu kan nggak ada hubungannya, orang cuma memang kebetulan peristiwanya bareng aja. Dan sering orang berpikir seperti ini, hanya karena peristiwa berurutan terus kamu anggap itu sebabnya. Padahal mungkin tidak. Makanya katanya David Hume, kausalitas itu adalah animal faith, kepercayaannya animal, ya, binatang, kepercayaan yang naif. Jadi enggak lah, jangan selalu berpikir sebab akibat, kata David Hume. Itu hanya fakta A yang diikuti oleh fakta B, itu aja. Dan dia juga tidak percaya induksi. Kenapa? Karena induksi itu tidak memadai untuk membuktikan kebenaran. Induksi itu gini loh, dari peristiwa kejadian, kamu mati, dia mati, ini mati, ini mati, terus kamu simpulkan, oh berarti semua manusia mati. Itu cara berpikir induksi. Bahwa semua manusia mati, iya, tapi menyimpulkan seperti ini bagi David Hume itu. Kalau dengan melihat ini orang mati, itu mati, ini mati, berarti semua manusia mati. Tidak mesti, kamu kan belum melihat semua manusia. Jangan-jangan ada 1-2 manusia yang nggak mati-mati sejak dulu. Itu induksi. Kamu lihat peserta pengajian yang sana ngantuk, yang sini ngantuk, yang sana ngantuk. Oh berarti ngaji ini memang bikin ngantuk. Itu kan induksi namanya. Belum tentu, kamu lihat satu-satu. Ada yang nggak ngantuk, ada yang sudah tidur. Ya, yang penting kan induksinya enggak benar. Induksi itu satu-satu harus. Jadi nggak mungkin orang bisa berpikir induktif. Kenapa? Karena realitas ini sangat luas dan kompleks. Ketika orang mau induksi, berarti dia harus bisa merangkum seluruh realitas dan dijadiin satu ketemu. Kalau enggak, dia tetap masih belum layak untuk menyimpulkan sesuatu. Jadi orang nggak bisa mengakses seluruh fakta yang ada. Maka cara berpikir karena ada jangan induksi. Ya meskipun nanti kita bisa debat tentang itu. Ini tak kasih contoh aja betapa menariknya orang yang namanya David Hume. Kalau ada yang mau bukunya, ngopi aja di saya bahasa Inggris tadi ya. Jadi dia orang yang anti agama. Itu salah satu pandangannya aja, dia tidak